Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anissa dengan NIM 10622040 dari kelas 3B HTN. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang kedua yang berjudul teori kausalitas dan alasan pembenar dan pemaaf. Teori kausalitas dalam hukum pidana merujuk pada prinsip bahwa ada hubungan sebab akibat yang harus ada antara perbuatan pelaku dan hasil atau akibat yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dalam kata lain, teori kausalitas menyatakan bahwa perbuatan pelaku harus menjadi penyebab langsung dari akibat yang terjadi. Tujuan dari teori kausalitas dalam hukum pidana adalah untuk memastikan bahwa ada hubungan yang jelas dan langsung antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul. Dengan adanya teori kausalitas, pengadilan dapat menentukan apakah pelaku bertanggung jawab atas akibat yang terjadi sebagai hasil dari perbuatannya. Prinsip kausalitas ini penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Jika tidak ada hubungan kausal yang jelas antara perbuatan pelaku dan akibat yang terjadi, maka pengadilan mungkin tidak akan menganggap pelaku bertanggung jawab secara pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa teori kausalitas juga dapat melibatkan pertimbangan lain seperti faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil atau akibat yang timbul. Misalnya, jika terdapat faktor-faktor lain yang secara signifikan berkontribusi terhadap akibat yang terjadi, maka pengadilan dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Secara keseluruhan, tujuan dari teori kausalitas dan dalam hukum pidana adalah untuk memastikan bahwa ada hubungan yang jelas dan langsung antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul. Prinsip ini membantu pengadilan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang berdasarkan hubungan kausal yang ada antara perbuatan dan akibat yang terjadi. Teori kausalitas dalam hukum pidana juga adalah konsep yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan akibat yang timbul dari tindakan tersebut. Teori ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang mengatur pertanggungjawaban pidana seseorang atas tindakan yang beberapa teori kausalitas yang diterapkan dalam hukum pidana. Di antaranya, teori kausalitas fisik. Teori ini menyatakan bahwa untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana seseorang harus ada hubungan langsung antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul. Menurut teori ini, pelaku hanya dapat dianggap bertanggung jawab jika tindakan yang dilakukan secara langsung menyebabkan terjadinya akibat yang melanggar hukum. Yang kedua, teori kausalitas psikis. Teori ini mengakui bahwa tidak hanya hubungan fisik tetapi juga hubungan psikologis antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul. Menurut teori ini, pelaku dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan akibat yang timbul adalah hasil dari niat atau kesengajaan tersebut. Yang ketiga, teori kausalitas objektif. Teori ini menekankan pada hubungan objektif antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul tanpa mempertimbangkan niat atau kesengajaan pelaku. Menurut teori ini, pelaku dapat dianggap bertanggung jawab jika tindakan mereka secara objektif menyebabkan terjadinya akibat yang melanggar hukum terlepas dari niat atau kesengajaan mereka. Yang keempat, teori kausalitas subjektif. Teori ini menetapkan pada niat atau kesengajaan pelaku sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Menurut teori ini, pelaku hanya dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka memiliki niat atau kesengajaan yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan akibat yang timbul adalah hasil dari niat atau kesengajaan tersebut. Penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana dapat bervariasi, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Prinsip kausalitas ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang dilakukannya, serta sejauh mana hukuman yang seharusnya mereka terima. Dalam hukum pidana, dikenal yang namanya alasan penghapus pidana, yang bermakna seseorang bisa untuk tidak dijatuhkan sanksi pidana, meskipun telah berbuat tindak pidana. Hal tersebut erat kaitannya dengan faktor pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana kemudian mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab pelaku dalam dua teori, yaitu alasan pemaaf yang berasal dari dalam diri pelaku dan alasan pembenar yang terdapat di luar diri pelaku.
Yang pertama, alasan pemaaf bermakna menghapus kesalahan si pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana, namun perbuatannya tersebut tetap bersifat melawan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum, contoh alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44, pasal 49 ayat 2 dan pasal 51 ayat 2. Yang kedua, alasan pembenar bermakna menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Secara umum, contoh dari alasan pembenar terdapat dalam pasal 48, pasal 49 ayat 1, pasal 50 dan pasal 51 ayat 1. Pasal 44 KUHP membahas tentang ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku karena kurang sempurna akal, jiwanya atau terganggu karena sakit. Dalam hal tersebut harus ada hubungan kausal antara penyakit yang diderita dengan perbuatan yang dilakukan. Pasal 48 KUHP menyangkut tentang daya paksa atau overmatch. Daya paksa tersebut maksudnya adalah setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan oleh pelaku. Hal itu kemudian dibagi menjadi dua, yakni absolut yang berarti paksaan sama sekali tidak dapat ditahan, dan secara relatif yang berarti paksaan dapat ditahan namun tidak dapat diharapkan si pelaku itu akan melakukan perlawanan. Pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur tentang pembelaan darurat atau notwehr yang bermakna seseorang tidak dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang terpaksa. Dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain dan membela peri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung seketika itu juga. Selanjutnya ada pula pembelaan darurat yang melampaui batas atau notwehr excess dalam pasal 49 ayat 2 yang mengatur hal demikian disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan sehingga tidak pidana. Pasal 50 KUHP membahas tentang orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak dapat dipidana. Dalam hal itu tindakan harus dilakukan secara patut, wajar, dan masuk akal. Terakhir, dalam pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 membahas tentang pelaksanaan pemerintah jabatan. Dalam ayat 1, orang yang melaksanakan pemerintah jabatan yang sah dan diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dapat dipidana meskipun hal yang diperintah dan dilaksana termasuk tidak pidana. Dalam ayat 2, orang yang dengan etikat baiknya melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dan tanpa wewenang tidak dapat dipidana sekalipun perintah itu menghasilkan perbuatan pidana. Etikat baik di sini maksudnya orang itu mengira bahwa perintah itu sah dan diberikan dengan wewenang serta pelaksanaan yang masuk dan lingkup pekerjaannya. Itu tadi pembahasan terkait alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf merupakan alasan seseorang tidak dapat dipidana bagi seseorang. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Korban merupakan seseorang atau masyarakat yang dirugikan karena perbuatan pidana oleh seseorang atau korporasi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang-orang. Baik, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.